hati yang selalu setia untuk mengikuti pelajaran demi pelajaran setiap minggunya ya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau melanjutkan rahasia ke-8 dari seorang perempuan kaya hati. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu kaum perempuan yang ikutan pada malam hari ini belajar supaya hati mereka benar-benar dipercantik. Karena kami tahu Tuhan, kecantikan di luar itu sifatnya sementara. Tetapi kecantikan yang di dalam kami, kekayaan yang di dalam kami, itu sifatnya kekal. Kami mau Tuhan untuk menjadi kaum perempuan yang semakin kaya hati. Haleluya, amin. Alright, kita akan mulai apa sih malam hari ini ya yang mau kita belajar. Kita masih ngebahas tentang kekayaan hati seorang perempuan ya, perempuan kaya hati. Hari ini kita mau belajar tentang rahasia berikutnya adalah seorang perempuan kaya hati itu perkataan dia ya, perkataan dia itu adalah perkataan yang penuh dengan berkat. Dia akan memilih perkataan seperti apa yang akan dia keluarkan. Dia akan memilih perkataan-perkataan baik saja yang akan dia perkatakan. Dan balik lagi seperti yang saya bilang ya, hai Sis Agustin, apa kabar? Aduh senengnya banyak keluarga rohaniku yang ikutan join. Halo semuanya, kangen banget ya, kangen banget dan bisa ketemu di sini seneng banget deh pokoknya. Alright, oke, balik lagi ke pelajaran ya. Tadi anggap aja iklan lewat gitu ya. Oke, kita mau belajar. Ya, semuanya salam, semua perempuan luar biasa. Kita mau belajar tentang perkataan ya, tentang perkataan. Balik lagi, bukan berarti kita ini udah sempurna ya, bukan berarti perkataan kita juga udah selalu bagus-bagus banget, udah positif, udah perkataan berkat yang keluar dari mulut bibir kita. Enggak juga ya. Tetapi waktu kita mau diperbaharui terus oleh kebenaran firman Tuhan, waktu kita mau belajar lebih lagi oleh karena kebenaran firman Tuhan, maka kita percaya kehidupan kita makin hari makin naik level selanjutnya, pelan-pelan, step by step, step by step, step by step, dan lama-lama makin serupa dengan Kristus, karena itu tujuannya di dalam kehidupan kita. Saya mau bacakan sebuah ayat ya, boleh dicatat ya. Amsal 18 ayatnya ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ini gak main-main ya. Kalau kita bicara hidup, hidup itu kan kehidupan kita. Zona kehidupan. Kita lihat sesuatu yang hidup ya, tanah yang subur, kita lihat taman yang buahnya atau bunganya banyak. Kita ngerasa it's sesuatu yang hidup. Ya, nuansa rumah yang penuh kehidupan gitu ya, itu beda banget zonanya waktu kita masuk kepada zona kematian. Di dalam zona kematian isinya itu sunyi senyap ya. Dalam zona kematian itu kering kerontang, gak ada buah yang dihasilkan, gak ada bunga-bunga yang dihasilkan. Dan of course kita semua memilih untuk hidup di dalam zona kehidupan, zona yang penuh dengan bunga, buah ya, zona yang colorful dalam kehidupan kita. Dan di ayat ini dikatakan dikuasainya oleh siapa? Oleh lidah. Berarti lidah kita punya kuasa loh untuk membuat hidup kita itu menjadi satu kehidupan yang hidup atau menjadi kehidupan yang mati. Itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, alias siapa yang ngomong nih, yang suka ngomong, membicarakannya, akan memakan buahnya. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang baik, yang kehidupan, kita akan memakan buah kehidupan tersebut. Sebaliknya, kalau kita membicarakan adalah hal-hal yang mati, kita akan memakan buah-buah kematian. Dan saya berdoa buat kita semua, Tuhan tolong kelas pada malam hari ini, tolong semua teman-teman perempuanku pada malam hari ini, biar kita semua mengalami kehidupan yang semakin hidup dari hari ke hari. Kehidupan bukan kehidupan yang kematian, tapi kehidupan yang semakin lively dari hari ke hari. Nah, berarti teman-teman perempuanku harus ingat, setiap kali kita ngomong, setiap kali kita bicara,
ada kuasa yang keluar dari perkataan kita. Artinya perkataan kita membawa pengaruh yang luar biasa untuk membangun sesuatu atau untuk menghancurkan sesuatu. Ya, perkataan kita penuh dengan kuasa. Orang Yahudi ya, itu mereka masih kenal yang namanya hari Sabat. Hari Sabat itu mereka hari Jumat malam ketika matahari tenggelam, itu adalah mulai Sabat buat kehidupan mereka. Sampai besok harinya, hari Sabtu ketika matahari tenggelam. Jadi 24 jam lah istilahnya, itu adalah hari Sabat buat mereka. Ngapain aja di hari Sabat? Di hari Sabat itu mereka ngumpul, baca firman Tuhan, mereka berdoa ya. Dan ketika saya dulu masih kuliah di Amerika, saya tinggal di American family yang mereka itu hari Sabatnya itu hari Sabtu. Jadi kalau udah Jumat malam, dia udah kasih tahu rulesnya, peraturannya di rumah mereka, bahwa saya tidak boleh nyalain TV, saya nggak boleh dengerin radio, saya nggak boleh main keluar. 24 jam dari matahari terbenam hari Jumat sampai dengan hari Sabtu besoknya, saya harus ada di rumah. Kemudian kita akan kumpul ya. Kemudian setelah kumpul, yang akan dilakukan oleh American family ini, bapaknya sebagai imam, dia akan berdoa, dia akan baca firman. Dia akan bacain firman, perkataan-perkataan. Dan sesudah itu yang dia lakukan, dia akan menumpangkan tangan dan memberkati, ya, memberkati setiap kita yang ada di sana. Karena dia tahu perkataan dia itu ada kuasa di dalamnya. Jadi dia mulai memberkati kita satu persatu gitu ya. Gak heran ya kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu, aduh, mereka sukses banget, berhasil dalam kehidupan mereka gitu ya. Itu kan orang Yahudi pinter-pinter banget gitu ya. Apalagi kalau mereka kenal Kristus, wah dahsyat banget, luar biasa. Nah artinya gini, apa yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita setiap hari, apa sih yang kita perkatakan pada saat kita ngomong sama suami kita, pada saat kita ngomong sama anak kita, pada saat kita ngomong sama mbak kita, pada saat kita melakukan bisnis, pada saat kita melakukan pertemanan kita ya. Setiap perkataan kita memegang peranan penting karena akan menghasilkan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita semua pasti berharap punya hasil yang baik, kita semua berharap punya hidup yang diberkati, ya perkatakanlah perkataan berkat, perkatakanlah perkataan yang bagus, jangan perkatakan kutuk, jangan perkatakan perkataan yang buruk di dalam kehidupan kita, karena bisa terjadi. Nah untuk itu, yuk mulai dari sekarang, teman-teman perempuanku ya, pilih perkataan apa yang akan kita keluarkan. Dan saya mengajak kita untuk memilih perkataan yang mengandung berkat, memilih perkataan yang positif, memilih perkataan-perkataan yang bagus gitu ya di dalam kehidupan kita. Pilih, biarlah perkataan itu yang kita keluarkan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena pertama, waktu kita bicara perkataan yang positif, kita bicara perkataan berkat itu ternyata adalah janji firman Tuhan. Jadi waktu kita keluarkan perkataan yang positif, kita ingetin aja janji-janji Tuhan. Daripada kita keluarin kata-kata yang negatif, ingat janji Tuhan. Makanya lagi-lagi saya encourage kita teman-teman perempuan untuk rajin baca firman Tuhan. Waktu kita rajin baca firman Tuhan, kita jadi tahu janji Allah itu apa buat kehidupan kita. Kita jadi tahu perkataan apa yang bisa kita ulang lewat firman Tuhan. Kita bisa ngomong pada saat kita sakit, Allahku akan menyembuhkanku. Pada saat kita ada di dalam badai, kita bisa berkata, aku tenang karena Tuhan yang menyertai aku. Pada saat kita nggak punya uang, kita bisa berkata, Allahku akan mencukupi aku. Pada saat apapun juga, yang kita keluarin adalah firman Tuhan. Makanya teman-teman perempuanku di tahun 2022 ini saya tantang kita. Baca firmannya didobelin. Saya nggak pernah bosan-bosan ngomong gitu. Baca firman didobelin. Supaya kita pinter. Apalagi nanti kita akan menghadapi anak-anak kita. Di zaman ini dan di zaman ke depan, anak-anak kita itu kan belajarnya dari internet. Anak-anak kita belajarnya dari Google. Anak-anak kita belajarnya dari YouTube. Mereka terima yang namanya pemikiran dunia tuh banyak banget di dalam kehidupan mereka. Kalau kita sebagai mamah ya, atau yang masih single-single, sebagai calon mamah ke depannya, kita nggak punya pegangan firman Tuhan,
kita nggak pernah belajar firman Tuhan, kita akan ketipu. Waktu anak kita bilang, iya mah begini nih katanya internet bilang begitu. Kita mikir, bener nggak ya? Tapi waktu kita tahu firman Tuhan, langsung kita berkaca sama firman Tuhan. Ya, dan waktu kita berkaca sama firman Tuhan, kita tahu ini bener atau enggak pengajarannya. Pokoknya moms, semua ibu-ibu, calon ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Baik mungkin yang pria-pria yang ngedengerin ya. Selalu jadikan firman Tuhan itu adalah patokan buat hidup kita. Firman Tuhan aja deh jadiin patokan. Waktu kita ngelihat sesuatu dan kita bilang gini, ini bener atau salah ya? Lihat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Waktu kita melihat buah seseorang ya, dan kita ngelihat ini kayaknya buahnya nggak bener nih orang ya, nih orang kayaknya manis di mulut tetapi aslinya nggak seperti begitu. Lihat firman Tuhan, selalu patokannya firman Tuhan. Nah waktu kita tahu banyak firman Tuhan, maka otomatis perkataan kita adalah perkataan janji-janji Allah. Perkataan kita adalah perkataan-perkataan berkat yang akan keluar dari kehidupan kita. Kita akan kaya banget dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Karena ada 7.000 janji Allah di dalam Alkitab ya. Itu aja yang kita perkatakan. Jadi waktu kita udah mau ngomong jelek nih gitu ya. Kita udah mau ngomong kayak keluarin kutukan misalnya. Stop, cepet-cepet. Kemudian cepet-cepet ganti dengan firman Tuhan. Ganti aja dengan firman Tuhan ya. Karena sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang senang untuk memberkati kita ya. Tuhan tuh senang. Tuhan itu berkatnya banyak banget dan dia senang untuk memberkati kita. Ingat aja di dalam Kejadian ya, waktu Kejadian awal dia menciptakan manusia ya, di dalam Kejadian 1 ayat 28. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan begini, Allah memberkati mereka. Tuh, Tuhan udah langsung memberkati mereka. Berarti Tuhan tuh senang untuk memberkati kita ya. Dia katakan apa lagi? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan, di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Ini kan semuanya perkataan berkat. Ya, Tuhan kasih kepada kita berkat-berkat ya. Punya anak, punya cucu, suruh taklukkan bumi, suruh berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara. Itu kan berkat semuanya gitu ya. Jadi Tuhan memperkatakan perkataan berkat itu atas hidup Adam dan Hawa. Dan lihat apa yang terjadi dengan kita sekarang. Perkataan itu sampai sekarang kan turun-temurun ada. Apa yang diperkatakan kepada Adam dan Hawa, kita lihat sekarang. Dari Adam sama Hawa berdua disuruh beranak cucu sampai banyak. Lihat sekarang berapa miliar orang yang ada di muka bumi ini. Disuruh menguasai lautan, menguasai burung-burung di udara. Lihat, itu yang terjadi gitu ya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi ya, ketika Tuhan memperkatakan berkatnya atas kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam kemenangan. Jadi lebih baik terus perkatakan lewat mulut kita. Tuhan janji untuk menyembuhkan, ada ayat untuk menyembuhkan, keluarin kata-kata kesembuhan daripada kita keluarin kata-kata sakit penyakit atas tubuh kita. Yang mungkin lagi divonis dokter sakit, terus perkatakan kesembuhan ya. Tubuhku sehat, sel-selku sehat, ya kan? Punggungku sembuh, kita kalau doa gini deh, semuanya ya. Tuhan, ini sebenarnya saya mau cerita nih, ada seorang oma-oma dari muda dia selalu bilang gini. Tuhan, kalau aku nanti meninggal, aku mau meninggal bahagia ya Tuhan. Aku mau meninggalnya nggak sakit-sakitan gitu ya. Aku akan meninggal bahagia, kata dia gitu ya. Ternyata kejadian lo si Oma meninggalnya tuh nggak sakit ya. Oma meninggalnya di tempat tidur lagi berdoa. Nggak ada sakit penyakit dalam tubuh dia. Kenapa? Karena dia terus memperkatakan berkat untuk tubuh dia, memperkatakan tubuhnya sehat, memperkatakan dia meninggal bahagia. Jadi buat kita juga bisa ngomong yang sama gitu ya. Ayo meninggal bahagia misalnya gitu. Nah kita bisa katakan juga hidupku bahagia gitu ya. Terus perkatakan berkat di dalam kehidupan dia. Tapi sayangnya banyak kita tuh lebih senang memperkatakan perkataan kematian. Ya. Coba direm sekarang. Jangan ngomongin lagi perkataan kematian ya. Apa-apa dikit langsung bilang kacau. Ya mati gue, mati gitu kan. Sering banget kita ngomong gitu kan. Jangan.
Stop ngomong-ngomong kayak begitu, jangan ngomong lagi mati, kacau, ya, mampus misalnya gitu ya, jangan gitu ya, stop. Kenapa? Nanti bisa mati beneran, nanti bisa mampus beneran, nanti bisa kacau beneran gitu ya, bisa sial misalnya gitu ya, bisa sial beneran. Kenapa? Mulut kita punya kuasa. Artinya stop untuk memperkatakan yang tidak bagus, tapi perkatakan yang baik. Tuhan gak pernah janji loh sama kita dia akan bikin kita capek. Tuhan gak pernah janji sama kita dia akan bikin kita sial. Tuhan gak pernah janji akan bikin keadaan kita kacau. Tuhan gak pernah janji itu. Kita tahu janji Tuhan adalah kemenangan. Kita tahu janji Tuhan itu adalah kekuatan buat kita yang lemah. Kita tahu bahwa janji Tuhan buat kita itu dia akan memberikan kelegaan, pertolongan, kebahagiaan, dia akan merawat kita gitu ya. Jadi mulai sekarang pilih perkataan kita dengan bijaksana. Minta hikmat Allah ya sebelum bicara. Banyak baca firman Tuhan, sekali lagi ya saya tantang kita semua. Terusnya waktu kita baca firman Tuhan kita hafalin tuh ya. Intisarinya lah kita hafalin. Oke Tuhan ini ayat, biar aku ucapin terus ayat demi ayat. Itu namanya Hagah. Hagah itu terus memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan terus, perkatakan berkat-berkat Tuhan, firman-firman Tuhan, ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ya. Perkatakan terus sehingga kita makin luar biasa, kita makin dahsyat di dalam kehidupan kita. Oke? Nah itu, kita sebagai perempuan kaya hati, ayo perkatakan berkat, karena perkataan berkat adalah janji Allah ya. Dan janji Allah itu ya dan amin terjadi di dalam kehidupan kita. Dia bukan Allah yang berbohong. Jadi waktu kita perkatakan janji Tuhan, tunggu aja di belakang layar Tuhan sedang mengerjakannya ya. Oke. Apalagi kenapa kita harus pilih perkataan kehidupan ya? Pilih perkataan berkat, pilih perkataan positif. Karena perkataan positif, perkataan firman Tuhan, perkataan berkat itu akan menghasilkan berkat balik dalam kehidupan kita. Karena apa yang diucapkan itu akan kembali lagi ya. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan kenapa Tuhan mau supaya kita berkata-kata berkat? Karena sekali lagi akan menghasilkan berkat. Sekali lagi Tuhan itu senang untuk memberkati kita ya. Dikatakan begini. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan ayat 9-nya dulu ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Lihat ya, caci maki itu perkataan buruk. Caci maki itu bukan perkataan berkat. Dan Tuhan melarang kita untuk ngebales orang-orang yang caci maki kita ya. Tapi firman ini masih lanjut, hendaklah kamu memberkati. Ya, jadi kita disuruh mengeluarkan perkataan berkat sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita dihianati, sekalipun kita diomongin jelek di belakang kita, sekalipun ada orang marah-marah sama kita, terus perkatakan berkat. Lalu ayatnya dikatakan, sebab siapa yang mau mencintai hidup, ya kan? Tadi kita belajar ya di awal, hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, siapa yang mau mencintai hidup, yang mau dapat kehidupan yang lively, kehidupan yang hidup, dan mau melihat hari-hari baik, firman Tuhan bilang, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, kalau kita mau diberkati, perkatakan berkat, perkatakan yang positif. Tetapi jikalau kita memperkatakan perkataan jahat, maka yang jahat pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita ucapannya adalah menipu, maka kita pun akan tertipu karena penipuan akan kembali di dalam kehidupan kita. Jadi kerjanya, daya kerjanya, cara kerjanya seperti kalau kita pergi ke Australia, di Australia itu ada tradisi permainan yang namanya bumerang ya. Bumerang nggak usah ke Australia, di Instagram juga ada bumerang ya, ding 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 gitu kan. Nah kalau bumerang itu dilempar, balik lagi gitu ya. Waktu kita melempar perkataan kita, perkataan itu akan balik di dalam kehidupan kita.
Waktu kita kerjanya cuma ngomel-ngomel, ngomel-ngomel akan balik dalam hidup kita. Waktu kita kerjanya cuma bersungut-sungut, dia kita lempar persungutan kita seperti bumerang. Dia balik lagi. Kita akan dipenuhi dengan persungutan. Tapi waktu kita keluarin perkataan berkat, perkataan yang baik akan keadaan kita, akan ekonomi kita, akan situasi kita yang mungkin sekarang gagal, berantakan, kacau, badai dan lain-lain. Waktu kita lempar, dia akan balik lagi di dalam kehidupan kita. Jadi ayo ya, jangan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan negatif, jangan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik ya di dalam kehidupan kita, tapi perkataan-perkataan yang baik. Beberapa tahun yang lalu ketika saya selesai khotbah ya, ada seorang ibu nih nyamperin saya. Lalu dia bilang gini, boleh ngobrol bentar nggak? Dia bilang, oh boleh dong. Saya bilang, oke. Terus kita minggir nih, terus dia ngomong. Terus dia bilang gini, Pastor Liv, suami saya itu selingkuh, kata dia gitu ya. Nah selingkuhnya itu sama seorang perempuan yang umur cewek ini katanya, umurnya nggak jauh beda sama anak pertama saya. Anak pertama saya kuliah, kata dia. Dan cewek ini hanya beberapa tahun di atas anak pertama saya, dia bilang gitu. Terus dia bilang, gila kan Pastor, gitu ya. Ada perkataan, gila kan, dia bilang. Jahat banget gak sih suami saya, gitu ya. Gila, jahat, dengerin. Terus dia bilang gini, itu cewek katanya selingkuhannya mata duitan. Dia cuma pengen duit suami saya aja, gitu ya. Terusnya sama suami saya dibeliin macem-macem, dibeliin, dibiayailah gitu ya oleh suami saya. Terus dia ngomong lagi, dasar itu wanita jalang, kata dia ya. Dasar katanya itu cewek gak bener gitu kan. Terus dia gitu, dia bilang dasar matre, ya katanya juga. Terus dia bilang, nah suami saya nih, dia bilang gitu ya, dasar deh, nih suami aku tuh mata keranjang, gak bisa lihat cewek, dia bilang gitu. Sehingga akhirnya dia selingkuh sama cewek ini. Nyebelin banget kan Pastor, dia bilang. Yang satu mata keranjang, yang satu matre ya, mata duitan ya kan. Ketemu berdua jadi cocok, mata-mata jadinya gitu ya. Terus dia bilang, aduh kesel banget Pastor, dia bilang gitu. Kecewa banget. Jadi waktu ngobrol 1 menit saya perhatikan ya, saya ngerti kita lagi ngalamin masalah dalam kehidupan, apalagi dengan kasusnya wanita ini bukan kasus yang mudah tentu saja buat seorang istri dihianati oleh suaminya gitu ya. Tapi dalam waktu 1 menit yang keluar dari perkataan si istri itu adalah perkataan-perkataan yang negatif semuanya ya. Jahat banget, kacau banget, gila banget nggak, dasar, terus dia ngata-ngatain suaminya, ngata-ngatain perempuan yang satunya itu gitu ya. Semuanya dalam 1 menit perkataan-perkataan yang buruk lebih banyak yang dia keluarkan daripada perkataan yang baik. Di menit kedua dia baru ngomong gini, tapi katanya saya berdoa juga buat suami saya. Wow, akhirnya ya kan, setelah mungkin 10 perkataan buruk dia keluarin 1 perkataan yang baik, dia bilang gitu ya. Terus dia bilang gini, saya berdoa biarin deh katanya kalau mereka lagi naik Mercy-nya suami saya, ini kan orang kaya ceritanya mobilnya bagus gitu ya Mercy. Kalau lagi naik Mercy-nya suami saya, dia bilang ketabrak katanya gitu ya, ketabrak dia bilang gitu. Biarin aja, dia bilang gitu, dua-duanya mati, dia bilang gitu. Wow ya kan. Lihat, hanya dalam waktu 2 menit dia udah ngeluarin belasan perkataan yang bukan perkataan berkat. Bagaimana dengan hidup kita? Coba kita cek and recheck. Ayo moms, ayo temen-temenku atau anak-anak rohaniku yang masih belum nikah. Dalam 1 menit seringkali kita sharing sama teman kita, seringkali kita ngobrol sama teman kita, dan yang keluar itu lebih banyak perkataan-perkataan yang membawa kematian, bukan yang membawa kehidupan gitu loh. Kita komplain karena kita belum punya pacar, kita komplain jodoh kok belum datang, kita komplain Tuhan ada di mana sih, Tuhan tuh nggak ngertiin banget, Tuhan kok pilih kasih sih, aduh orang tua aku tuh begini, ini begini segala macam. Dalam 1 menit berapa banyak perkataan buruk yang udah kita keluarkan. Ingat, kalau kita ngeluarin perkataan buruk seperti bumerang, kita keluarin 1 menit itu ada berapa bumerang?
10 bumerang kita keluarin, kita lempar. Yang buruk, yang jelek, yang negatif, ya kan? Terus balik lagi ke kita. Tidak heran dalam hidup kita, ya, yang terjadi bukannya berkat, tapi yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah hal-hal buruk karena akibat dari perkataan kita sendiri. Jaga jangan sampai perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang tidak bagus atau tidak baik, perkataan-perkataan yang membawa kematian di dalam kehidupan kita, gitu ya. Gampang atau susah sih ngomongin perkataan berkat, ya kan? Ya gampang-gampang susah gitu ya, gampang-gampang susah, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa gitu ya, untuk berbicara berkat di dalam kehidupan kita gitu. Oke, nah kemarin kan saya pernah cerita juga ya, saya belum nih ceritanya kapan ya. Saya pernah datang ke rumah duka nih, baru beberapa saat yang lalu ada seorang ibu gembala meninggal dunia, terusnya bapak gembalanya ada di sana. Dan waktu saya dengerin ceritanya ya, ceritanya tuh dipuji banget istrinya ya. Setiap kali kalau kita datang ke rumah duka, kita akan dengar cerita baik tentang yang meninggal dunia ya. Dipuji lah, yang meninggal ini orangnya sabar, dia papa yang baik, dia mama yang baik ya. Tapi sayangnya yang meninggal udah gak denger. Ya namanya juga udah meninggal ya, dia udah gak denger lagi gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat dia hidup? Banyak suami istri, banyak orang tua dengan anak pada saat orang tuanya masih hidup, pasangannya masih hidup, dihujani dengan perkataan kutuk ya. Dihujani dengan perkataan kutuk ya. Papa gak bisa kerja, papa gak kaya, papa kurang perhatian, mama mah nggak pintar masak, semuanya yang negatif. Waktu hidup, kuping masih bisa dengar nih, kuping masih bisa dengar apa yang diomongin. Yang kita dengar itu perkataan bukan berkat. Yang kita dengar adalah perkataan yang membawa kematian gitu ya, perkataan kutukan. Itu yang sering kita ucapkan dan sering kita dengar. Stop, saya mau katakan, jangan tunggu pasangan hidup kita, orang tua kita, teman kita mati dulu, baru kita ngomong hal-hal yang bagus tentang dia. Mulai dari sekarang, bangun kembali kehidupan seseorang ya dengan perkataan berkat. Sekalipun anak kita bandel, jangan sering, ayo yang punya anak kecil, bandel banget sih kamu, dasar anak bandel. Jangan sering ngomong bandel, karena sekali lagi itu bumerang. Saat kita ucapin maka anak kita akan tambah bandel gitu ya. Jangan ngomong males banget, itu seperti bumerang. Males akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi pilihlah, lebih baik ganti perkataan kita. Kalau anak kita itu bandel ya, ganti ya. Nak, mama tahu kamu tuh aktif gitu ya. Kamu gerak sana, gerak sini, sehat. Tapi ada waktunya kamu tuh diem, nurutin apa kata mami. Jadi dipuji dulu anaknya dengan perkataan berkat. Maka seperti bumerang, perkataan berkat itu akan terjadi di dalam kehidupan. Jadi jangan, wow, iya di sini lagi hujan banget, petir menyambar-nyambar gitu ya. Oke, tetapi pelajaran jalan terus gitu. Karena Tuhan bilang, ku kan berdiri di tengah badai. Itu walaupun ada badai di luar ya kan, tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan kita perkatakan, aku tetap tenang, aku tidak takut badai, aku gak takut hujan kenceng di luar. Karena aku tahu Tuhanku yang mengontrol alam semesta, weather, cuaca, badai, semua dikontrol oleh Tuhan. Jadi kalau yang gede banget aja langit dan segala isinya Tuhan bisa kontrol ya, apalagi hidup kita, apalagi masalah dalam kehidupan kita cuma setitik debu bagi Tuhan, terlalu kecil masalah kita buat Tuhan. Jadi ucapkan aja perkataan-perkataan yang positif di dalam kehidupan ya. Oke, satu kali ada seorang ibu yang bilang sama saya begini, iya saya itu pernah nih ya, saking kesel banget sama anak perempuan saya, kerjanya pacaran mulu. Terus keluarlah kata-kata ibunya marah, terus anak
ibunya bilang gini, hah, pacaran mulu, nggak pernah mau dengerin mama, ntar mama doain ya, kamu nggak usah dapet jodoh sekalian. Wow, ya kan? Bener. Anaknya udah umur 30-an, ibunya minta doain sama saya karena anaknya belum dapet jodoh gitu ya. Ini anak saya belum dapet jodoh. Terus kita akhirnya konseling, kita gali ya segala macam, kita doakan. Dan ibu ini ngaku bahwa dia sering ngutukin anaknya karena dulu waktu SMA anaknya tuh nggak belajar malah pacaran. Jadi mamanya pernah ngomong berkali-kali, nggak dapet jodoh. Mama bilang nggak usah dapet jodoh kamu sekalian. Akhirnya kita doa, kita cabut setiap perkataan-perkataan kutuk, kita cabut dari karena berkuasa ya, sekali lagi karena berkuasa, kita patahkan kuasanya, dan ibu itu mulai memperkatakan perkataan yang baik buat anaknya, dan akhirnya anaknya dapet jodoh gitu ya. Sama mungkin diantara kita udah sering banget kita memperkatakan perkataan kutukan, memperkatakan perkataan yang jelek, yang buruk ya kan. Rumah tanggaku akan gagal, aduh pasti deh bisnis aku sepi, pasti deh keuanganku akan hancur ya kan. Cabut semuanya itu apa yang pernah kita perkatakan, apalagi kalau kita pernah memperkatakan sesuatu kepada kata-kata kutukan ya. Cabut semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ganti sekarang dengan perkataan berkat. Berkati rumah tanggaku, diberkati Tuhan, rumah tanggaku akan mengalami pemulihan, aku akan disembuhkan, anakku akan luar biasa, masa depan anak-anakku gemilang. Terus perkatakan yang positif, terus perkatakan yang positif, maka yang positif itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oke? Dan yang terakhir banget ya, ingat ya, perkataan kita, perkataan berkat itu adalah nubuatan atau iman kita untuk masa depan. Belum terjadi sekarang, tetapi waktu kita omongin, kita lagi seperti bernubuat akan masa depan kita, bernubuat akan hal yang baik terjadi, bernubuat untuk rumah tangga kita, bernubuat untuk anak-anak kita, bernubuat ya, kita sedang menubuatkan hal yang baik untuk anak-anak kita. Kalau di dalam perjanjian lama kita baca ketika zamannya Abraham, Ishak, Yakub gitu ya, yang dilakukan oleh setiap bapak-bapak itu, mereka itu selalu memberkati kepala anak-anaknya sambil berkata berkat ya. Dan selalu mereka ucapkan berkat. Mereka ucapkan berkat bahwa misalnya Ishak, engkau akan menjadi penguasa ya kan, Yakub, engkau akan diberkati ladang-ladangmu segala macam. Pokoknya mereka terus ucapin berkat. Apakah waktu mereka ucapin berkat udah kejadian? Belum ya kan. Anak-anaknya belum berhasil gitu kan. Tetapi sebagai orang tua, mereka udah ucapin kata-kata keberhasilan untuk anak-anaknya gitu. Dan kita lihat ternyata yang namanya Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub ya, Yakub kemudian memberkati lagi anak-anaknya Yusuf, anak-anaknya Yusuf juga diberkati terus berkat itu turun terus gitu ya. Karena ada perkataan nubuatan yang mereka ucapkan. Ayo saya mengundang kita sebagai orang tua ya, setiap hari ucapkan berkat buat anak-anak kita ya. Itu nubuatan kita ya. Nubuatan dalam arti gini, kita percaya, kita memperkatakan yang baik karena apa yang kita gemakan, kita akan memakan buahnya. Kita akan lihat anak kita berhasil. Dari sejak saya punya anak ya, masih di kandungan, setiap hari saya berkati anak saya di kandungan ya. Dari anak pertama, kedua, ketiga. Anak-anak udah lahir, saya berkati mereka. Setiap hari ya, waktu mereka baby saya berkati. Pada saat mereka berangkat ke sekolah ya, mereka udah ngantri nih, selalu diberkati. Rachel, Tuhan memberkati engkau nak gitu ya, di sekolah segala macam. Sampai hari ini ya, Rachel di sekolah di luar negeri, jadi masih ada Jacob, masih ada IJ ya. Kalau Jacob mau pergi aja ke kerja ya, atau dia pelayanan, saya tumpangin tangan pasti. God bless you, Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan akan menjadikan engkau berkat pada saat engkau pergi kemanapun juga. Lewat hidupmu orang-orang akan diberkati. Terus saya ucapkan itu, udah bertahun-tahun berarti kan, karena Rachel anak saya umurnya udah 24 tahun. Selama 24 tahun, I speak blessing, berkatin anak-anak saya. Jacob umurnya 21 tahun, I speak blessing. Jadi udah berapa banyak perkataan berkat
IJ 14 tahun, 14 tahun I speak blessing kepada anak-anak saya gitu ya. Dan saya yakin, saya belum lihat kan masa depan mereka, saya belum lihat kehidupan mereka. Tapi saya udah perkatakan, jodoh anak-anakku adalah jodoh yang takut akan Tuhan. Rumah tangga anak-anakku berlipat kali ganda lebih bahagia daripada rumah tanggaku gitu ya. Itu yang saya ucapin terus, saya ucapin terus. Dan saya percaya, saya sangat amat percaya ya, bahwa apa yang saya gemakan, saya udah mulai melihat hasilnya terjadi. Saya udah bisa melihat ya, yang saya gemakan, benih tersebut sudah mulai menghasilkan. Benih tersebut sudah mulai menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan anak-anak saya. Kemanapun mereka pergi, saya lihat orang-orang yang ada di sekeliling mereka diberkati dengan keberadaan mereka. Rachel, teman-temannya banyak yang sharing, banyak yang diberkati dengan keberadaan Rachel. Rachel jadi berkat walaupun sekarang dia ada di Singapura, baik di gereja lokalnya dia di Singapura maupun di gereja di mana dia dapat beasiswa dari gereja ini. Jadi dia kan ngelayanin sekarang di 2 tempat, di gereja yang dia dapat beasiswa sama di gereja dia yang dia menetap. Dia jadi berkat di dua-duanya, luar biasa. Anak saya Jacob, dia jadi berkat. Dia pelayanan, dua-duanya, Rachel pelayanan, Jacob juga pelayanan. Ditempatkan Tuhan di tempat pelayanan, dia jadi berkat untuk orang-orang di sekitar dia. Demikian juga dengan IJ gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang kita ucapkan ya, ada kuasa nubuat di dalamnya yang akan membuat masa depan kita, masa depan anak-anak kita luar biasa. Jadi pilih selalu memperkatakan perkataan berkat. Pilih selalu memperkatakan perkataan yang penuh dengan kehidupan, bukan perkataan yang mengandung kematian. Karena apa yang kita gemakan, itu yang akan kita makan buahnya. Jadi teman-teman perempuanku semuanya, baik yang masih single nih, saya lihat banyak yang masih single ya, maupun yang udah menikah, ayo bangun kembali kehidupan kita, bangun kembali kegagalan kita, bangun kembali porak-poranda dalam hidup kita dengan mulai memperkatakan berkat. Kenapa? Karena perkataan berkat adalah perkataan Tuhan sendiri, firman Tuhan. Banyak baca Alkitab ya, sehingga kita jadi tahu apa yang harus kita ucapkan. Sehingga mulut kita nggak sia-sia, karena yang kita perkatakan adalah perkataan firman Tuhan. Dari mana kita bisa ngomong firman Tuhan? Iya, dari firman Tuhan, baca Bible. Makanya jangan nonton drama Korea sering-sering ya. Boleh sih, cuma baca firman harus lebih diseringin gitu ya. Dengan baca firman kita jadi kenal siapa Tuhan kita. Kita tahu karakternya Tuhan, sehingga kita akan tambah cinta deh sama Tuhan kita yang luar biasa. Kemudian pada saat kita berkata berkat, kita bicara berkat, itu seperti bumerang sifatnya. Dia akan kembali lagi kepada kita. Jadi mau pilih ngomong yang jelek, balik ke kita. Jangan ya, pilih ngomong yang bagus, karena itu akan balik kepada kita. Dan yang terakhir tadi kita belajar, karena setiap kali kita ngomongin perkataan berkat, memberkati anak kita, kondisi kita, keadaan kita, itu kita seperti bernubuat untuk masa depan. Karena itu yang menjadi iman kita untuk masa depan kita. Dan apa yang kita imani, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita kan. Hal yang baik, karena Tuhan menjadikan kita, memberkati kita untuk menjadikan kita berkat bagi orang banyak. Amin. Jadi hari ini yes ya kan, bicara yang terbaik, bicara berkat dalam kehidupan. Alright. Hai Cecilia, kita ketemu hari Sabtu ya. Oh kamu udah daftar ya, aku senang sekali. Oke, buat teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar. Tapi saya mau kasih tahu ya, tempat kita tuh terbatas dan sudah keisi 80% ya. Cuma tinggal sisa 20% lagi dari seat yang ada. Jadi buat yang belum daftar, kita mau adakan ibadah perempuan, pemulihan hati. Wah, dari Jerman. Hai. Puji Tuhan. Sandra, most welcome. Nona, Hira ya. Balik lagi saya mau ngumumin hari Sabtu ini kita akan mengadakan ibadah on-site ya, ketemu tapi memang lokasinya kali ini kita adakan di Green Lake. Green Lake itu kira-kira kalau dari Puri Indah cuma tinggal satu exit lagi, itu udah sampai 10 menit lah dari Puri Indah ya. Kita akan ketemu di sana jam 11, kita mau ibadah pemulihan hati. Artinya begini,
banyak kita kaum perempuan kan bebannya banyak ya, banyak yang porak-poranda hatinya, banyak di antara kita mungkin yang alami tantangan di dalam kehidupan kita gitu ya. Dan saya ingin lewat ibadah ini hati kita kembali dipulihkan Tuhan, sehingga kita bisa maju lagi di dalam peperangan kehidupan ya. Kita bisa kuat lagi di dalam peperangan kehidupan ya. Supaya apa? Supaya kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita makin cari Tuhan di dalam kehidupan. Hari Sabtu jam 11 kalau mau daftar, coba cek nomor pendaftarannya. Itu nomornya berapa ya? Bisa dibantu nggak ya Vina? Keluarin nomor HP-nya yang kita tempat ngedaftar nak, kalau boleh gitu ya. Buat yang ingin daftar, nah ini yang harus daftar, iya kita daftar ya, kita harus mendaftarkan diri karena kita juga supaya bisa kenalan juga gitu ya. Nomor teleponnya di 0812 96361716. Daftar ke sana ya segera, karena udah mau penuh gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Kita akan ketemu hari Sabtu di Green Lake. Jadi buat yang rumahnya di daerah barat ya, Jakarta Barat, ya deket lah ke Green Lake ya. Yang tinggalnya di Tangerang juga nggak jauh ke Green Lake. Yang tinggalnya di daerah selatan agak jauh ya. Kemarin juga ada beberapa yang kasih tahu, ada yang tinggal di Kemayoran, ada yang tinggalnya di Kelapa Gading, jauh banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Perempuan Kaya Hati, event ini akan kita bikin nggak cuma di Green Lake aja. Nanti kita akan bikin event pemulihan ini keliling kok gitu ya. Doain aja, satu saat kita bisa bikin di Kelapa Gading, kita bisa bikin di Pondok Indah, kita bisa bikin di mana aja. Intinya adalah untuk menolong teman-teman perempuanku ya semuanya, supaya kita benar-benar hidup semakin melekat sama Tuhan, dan kita benar-benar pulih, restorasi dalam segala hal gitu ya. Tuh kan Hira aja di Bekasi gitu ya. Jennifer pulang kampung, iya. Wow, kamu bela-belain kesini pulang kampung tuh untuk ikutan ya. Tuh yang tinggal di Bekasi lebih jauh lagi. Kelapa Gading ditunggu, amin amin gitu ya. Oh lagi kerja ya, hari Sabtu kerja ya, oke. Sisil ya di Tangerang, yes. Suatu saat di Bandung, ya, amin, betul. Suatu saat di Bandung ya, Sister Baby panitianya, karena orang Bandung gitu. Oke, nah jadi untuk di Bekasi diadain juga boleh tuh kan? Ya, ntar kita bikin di Bekasi juga ya. Yang penting semua teman-teman perempuanku bisa ngalamin pemulihan dan restorasi, itu tujuannya ya, supaya perempuan di Cikarang lebih jauh lagi Sister Yanti gitu ya. Bekasi ditunggu, oke. Bekasi udah banyak banget ya. Oke. Intinya benar-benar kita ngalamin hati yang baru ya, hati yang pulih, hati yang luar biasa gitu ya. Jadi balik lagi, yang tinggalnya masih bisa menjangkau daerah Green Lake, please bisa segera daftar ke nomor yang tadi udah disebutin ya kan, untuk bisa kita ketemu hari Sabtu jam 11 pagi. Kita siapkan hati untuk beribadah, dan kita siapkan hati untuk merestorasi hati kita gitu ya, hati kita semua teman-teman perempuan. Oke, pelajaran kita sampai jam berapa acaranya? Acaranya 90 menit ya. Jadi dari jam 11 sampai 12.30 itu acaranya udah selesai. Kemudian dari 12.30 sampai jam 1 itu kita cuma fellowship aja. Yang mau didoakan lebih lanjut, ada konselor-konselor yang akan siap untuk mendoakan lebih lanjut gitu ya. Tapi yang udah mau selesai pulang, silahkan pulang. Ada live-nya nggak? Nggak ada ya. Iya ya, nggak ada live-nya ya. Tinggalnya jauh ya, sorry belum ada live-nya jadi ya gitu ya. Di NDC yeah. Oh iya ya, bulan depan ada di NDC ya. Sampai ketemu bulan depan di NDC CP Central Park ya.
lupa minggu keberapa pokoknya gitu ya. See you di NDC gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum daftar untuk pertemuan kita ibadah khusus kaum perempuan supaya menjadikan kita perempuan yang kaya hati, kita akan adakan pada hari Sabtu jam 11 di Green Lake area. Untuk info lebih lanjut buka ya di Instagramnya Perempuan Kaya Hati karena infonya cukup lengkap di sana gitu ya. NDCLW kayaknya nanti masih berberan gitu kan, kemarin belum lama baru dari situ gitu ya, jadi kayaknya ada jadwalnya lagi, lupa cuma bulan apa, di bulan berberan gitu ya pokoknya. Sampai ketemu ya di NDCLW di bulan-bulan ke depan gitu. Oke, pelajaran kita udah selesai. Sekali lagi yuk semua teman-teman ingat ya, banyak baca firman Tuhan supaya perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan aja yang keluar dari mulut bibir kita. Dan saya percaya semuanya akan menjadi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang Tuhan pakai dahsyat banget. Saya mau berdoa dulu ya untuk semua teman-teman perempuanku. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk teman-teman perempuanku yang ikutan kelas pada malam hari ini. Aku perkatakan berkat atas hidup mereka. Mereka menjadi wanita tangguh, wanita yang cinta Tuhan, wanita yang tahu hidupnya punya purpose yang luar biasa, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka, tetapi mereka mengisi waktu mereka untuk perkara-perkara kekekalan. Tuhan, aku berdoa bagi setiap teman-teman wanitaku yang sedang mengalami masalah rumah tangga dalam kehidupan mereka, yang mungkin sepertinya sudah ada di pintu yang tertutup, tetapi kami perkatakan berkat, hamba perkatakan berkat. Tuhan mampu membuka pintu yang tertutup, bahkan Tuhan mampu menciptakan pintu lain di dalam kehidupan anak-anakmu yang sedang punya masalah di dalam keluarga. Aku perkatakan berkat bagi teman-teman perempuanku yang sedang mengalami masalah keuangan. Tuhan, mereka akan melihat dengan tercengang-cengang kalau Tuhan sudah buka yang namanya bank surga, akan membuat mereka diberkati untuk menjadi berkat. Dan Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh teman-teman perempuanku yang sakit, aku perkatakan berkat. Tubuh mereka sehat, tubuh mereka sudah, sel-sel sakitnya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai seorang penyembuh, Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan. Terima kesembuhan. Dan aku berdoa Tuhan, aku memberkati teman-teman perempuanku, apapun tantangan yang sedang mereka alami sekarang Tuhan, mujizat Tuhan nyata terjadi. Terima berkat ini, terima berkat di dalam kehidupanmu. Rumah tanggamu semakin manis, semakin harmonis, rumah tanggamu semakin diberkati Tuhan. Pekerjaanmu semakin berhasil, pekerjaanmu semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anakmu semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, anak-anakmu jodohnya sudah disiapkan Tuhan, jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang terbaik, sehingga anak-anakmu akan memiliki keluarga yang sangat amat berbahagia. Hamba perkatakan berkat Tuhan bagi setiap teman-teman perempuanku, sehingga mereka menerima berkat yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati mereka. Itu yang Tuhan sudah siapkan. Terima berkat ini, terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.